Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak kelas 6 yang Bu Guru sayangi, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum pelajaran ini kita lanjutkan, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, buka pelajaran kalian halaman 61. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar hadis tentang amal solih dan hadis tentang penggunaan waktu. Tirukan Bu Guru membaca hadis berikut secara perlahan-lahan sampai kalian lancar dan hafal. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah meninggal dunia anak cucu Adam atau manusia, putuslah segala amalnya kecuali 3 perkara, yaitu shodaqah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, hadis tersebut menjelaskan bahwasannya apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka segala amalnya terputus kecuali hanya 3 perkara, yaitu shodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak yang soleh. Semua harta benda, semua kekayaannya ditinggalkan semua di dunia, kecuali hanya 3 perkara tersebut yang dibawa oleh manusia yang telah meninggal dunia. Karena itu, selama kita hidup, kita harus selalu beramal soleh, sodako, memberikan sodako jariyah kepada fakir miskin, kepada lembaga-lembaga pendidikan seperti mewakafkan tanah dan lain sebagainya. Selama hidup kita juga harus mempunyai ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang diamalkan, diajarkan, dan disebarluaskan kepada orang lain. Kemudian orang itu mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain, maka orang yang pertama kali mengajarkan mereka itu mendapatkan pahala terus-menerus walaupun telah meninggal dunia. Yang ketiga adalah anak soleh. Anak soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Kalau kita ingin punya anak soleh, maka ajarkanlah anak kalian ilmu agama sehingga anak-anak kita akan selalu mendoakan kita selama kita hidup maupun kita sudah meninggal dunia. Selanjutnya adalah hadis tentang penggunaan waktu. Tirukan Bu Guru membaca perlahan-lahan sampai kalian lancar dan hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqtanimu khamasan qabla khamsan, hayataka qabla mautika, wasihhata qabla saqamik, wa faraghaka qabla saghlik, wa syababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla faqrik. Rawahul Baihaqi an Ibni Abbas. Artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pergunakanlah, ambillah 5 kesempatan sebelum datang 5 yang lain, yaitu hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, lapangmu sebelum sibukmu, sempitmu, mudamu sebelum tuamu, dan kayamu sebelum fakirmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwasannya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa agama Islam telah memberi tuntunan tentang cara memanfaatkan beberapa kesempatan, yaitu hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, lapang sebelum sibuk, muda sebelum tua, dan kaya sebelum fakir. Jadi, mumpung kita masih muda, maka gunakan waktu dengan baik. Mumpung kita masih kaya, maka gunakan waktu kita untuk beramal soleh. Mumpung kita masih lapang, belum begitu sibuk, maka gunakan waktu lapang kita. Mumpung kita masih sehat, gunakan waktu kita untuk beribadah. Mumpung kita masih hidup, gunakan waktu kita untuk beribadah dan beramal soleh. Agar kita tidak menyia-nyiakan waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keterangan tersebut dapat difahami dan harus diingat bahwa kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datangnya hanya satu kali saja. Setelah itu berlalu dan pergi, tidak akan kembali lagi. Oleh karena itu, manfaatkanlah sebaik mungkin kesempatan itu agar tidak merugi dan menyesal di kemudian hari. Hadis tersebut berkaitan erat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Asr yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Itulah ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hadis tentang penggunaan waktu. Itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.